guys, kali ini saya ada di In Salon di daerah Sawangan. Aku ingin konsul tentang keracunan krim yang membuat mukaku hancur. Sekalian kita boleh tanya-tanya ya tentang tips-tips lain yang ada di salon ini. Let's go. Halo, Halo, facial ya. Ya, jadi gini, kalau yang saya ketahui, fleknya Bunda ini bukan penuaan dini, bukan bawaan ya, bukan hormon juga bukan. Jadi ini sepertinya fleknya ini kan menghitam dan mengering, jadi keracunan krim. Bisa dibilang keracunan krim kenapa? Soalnya mungkin gini. Sebenarnya krim nggak bikin keracunan karena mungkin ketidakdisiplinan bisa jadi gitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan oleh Bunda gimana dulu caranya pemakaian krim gitu. Nah, apa karena kurang disiplin, apa mungkin karena tadinya nggak sesuai dengan SPF, atau mungkin takaran dosisnya itu apa bagaimana gitu. Jadi saya juga tidak tahu dulu krimnya dari mana seperti itu. Sekarang kita kerjain yang pertama ya, ini sekedar berbagi tips aja untuk menghilangkan, nggak untuk menghilangkan, untuk mengobati aja supaya agak hilang keracunannya ini gitu ya, semoga bisa begitu. Pertama mungkin kita bersihkan dulu ya. Membersihkan itu tidak boleh ke bawah, mengerjakan apapun kalau tentang muka tidak boleh ke bawah, harus ke atas. Nah, cara membersihkan pun juga harus benar, dari hidayat dan cara membersihkan itu tidak boleh ke bawah, mengerjakan apapun kalau tentang muka tidak boleh ke bawah, harus ke atas. Jadi kelihatan merah ya Mbak ya? Iya, karena ini tadi yang saya bilang, karena keracunan kalau dari penuaan dini atau mungkin dari hormon KB itu nggak akan merah seperti ini. Kalau hormon KB atau penuaan dini itu seperti apa? Kalau hormon KB itu yang saya lihat, yang sering saya lihat gitu ya, itu coklat. Jadi kayak hanya coklat dan tidak perih dan tidak ada reaksi apa-apa di saat ada facial seperti ini. Di saat melakukan facial kayak gini tidak ada perihnya, tidak ada tidak ada reaksi apa-apa. Seperti itu. Tapi Bunda ini perih karena dari keracunan krimnya itu tadi gitu. Ya, ganti-ganti krim. Karena mungkin dosisnya krim ketinggian gitu kan, nggak sesuai sama muka. Maksudnya pengen cepat bersih, putih, tapi krimnya nggak sesuai takaran gitu ya kan? Nah, ini sudah awal dibersihkan dulu sebelum ada masas. Setelah ini masas, habis dibersihkan, dimasas dulu. Nah, ini perih nih Mam, jerawat. Nah, saya menggunakan masas pun juga bukan yang dosis tinggi ya Bun. Iya. Nah, ini juga produknya produk, boleh disebut nggak? Tradisional, nggak? Iya. Nggak usah ya, merek ya. Perih lagi nih Mam. Perih lagi, pasti. Kayaknya yang pas di tempat keracunan fleknya itu perih ya. Iya. Kan dari awal udah saya tunjuk. Ini keracunan Mam, yang sebelah sini. Perih lagi. Nah, ini pemijatan. Nah, masas masih bisa dibilang totok di sini.
untuk merilekkan. Untuk merilekkan. Nah, ini ada pemijatan dan titik-titik kemah pun juga harus benar. Seperti ini. Dupre ya. Nah, titiknya juga harus benar. Ini dilakukan selama 15 menit, bisa kurang sih 10 menit. Nanti kan ada totok selanjutnya, itu biasanya pakai vitamin muka. Jadi kalau yang keracunan Nah. itu rasanya perih banget ya Mama ya? Iya, Artinya pijat totok itu seperti ini ya Mbak ya? iya. Pijat totok itu juga harus apa ya, tepat pada titik-titiknya, Sesuai titik sesuai saraf. titik saraf yang di muka ini. Jadi itu juga tidak boleh salah. Iya, nggak Nah, boleh asal. seperti ini. Nah, kita ulang lagi. Ini sesuai, biasanya konsumen itu lebih suka dipijat, tapi ya gerakannya sama. Nah, ini lingkaran mata memang harus begini, jadi biar kena pijatan. Ini biasanya juga tadinya lelah, Kurang tidur ya. stres, kurang tidur, itu bisa fresh. Tapi biasanya kalau keracunan bisa berapa lama itu Mbak ininya prosesnya penyembuhan? Tergantung ya, Pak. Soalnya gini, ibu ini kan tidak memakai apa-apa, hanya facial 1 minggu sekali. Sedangkan kalau di facial itu kan yang tadinya kena keracunan, terus yang tadinya mungkin ada kulit mati, itu kan terangkat. Nah, ibu ini kan kena paparan sinar matahari terus. Nah, itu malah justru bisa memperparah gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, pada saat kulitnya ibu ini sudah mulai bersih, udah mulai kulit tadinya mati jadi hidup. Nah, kena langsung matahari gitu. Nah, bisa menimbulkan, pertama bisa menimbulkan banyaknya tai lalat. Bisa menimbulkan banyaknya tai lalat, bisa menimbulkan flek lagi. Seperti itu. Harusnya menggunakan ya. Nah, harusnya ibu ini menggunakan SPF. sunblock sebelum keluar rumah. Gitu. Sunblock biasa yang dijual bebas atau gimana tuh Mbak? Atau khusus? Boleh sunblock krim yang dari dokter kulit. Mungkin boleh. Sesuai kulit kita. Sesuai jenis kulit kita, dan boleh mungkin sunblock juga kalau buat ibu ini juga bisa. Kalau buat yang kayak 15 SPF ya, harusnya yang Kadar 30 ya. kadarnya yang SPF-nya 30 ke atas, karena apalagi matahari sekarang ya sangat terik sekali. Jadi sebenarnya SPF itu hanya kandungan, bukan fungsi. Jadi kalau kandungan itu gini, semakin banyak SPF 30 atau 50 itu semakin bisa melawan matahari itu. Jadi apalagi yang 50, kalau yang SPF 50 itu biasanya dari pagi sampai siang, ketemu siang. Tapi kalau SPF 30 biasanya nanti 3 jam sekali pakai lagi, seperti itu. Nah kalau ini diapain nih Mbak? Ini laser. Oh ini laser ya? Iya.
udah sangat tipis sekali. Karena keracunan krimnya atau Bukan gimana? karena keracunan krim, mungkin karena sudah terlalu lama untuk pakai krimnya juga bisa. Jadi ini udah sangat tipis. Kok nyetrum sih? Iya, jangan dipegang. Oh, agak jauh om nyetrum karena pantesan kaget. Lupa bilang. Iya. Nah, sekarang, nah ini kan sudah habis di laser ya. Nah, baru kita dipangkum. Dipangkum itu untuk mengangkat. Nah, ini tadi juga alat-alatnya ini jadi juga harus direbus gitu. Steril. Harus steril setelah habis menangani pasien yang lain. Jadi biar steril. Nah, ini namanya vakum. Ini fungsinya untuk menarik komedo atau lemak-lemak yang nempel. Maka bulat ya mbak ya, itunya ya. Beda tadi tipis. Iya, tadi tipis, tadi untuk mengangkat kotoran yang setelah di laser. Nah, sekarang untuk menarik komedo, tapi komedo yang ringan ya. Kalau yang di dalam tetap ditarik di pakai alat juga. Nah, ini awalnya Bunda datang di sini, ini warnanya hitam. Ada kerak-keraknya gitu, kayak Gosong ya. hitamnya itu berkerak gitu. Nah, sekarang sudah mulai memudar. Soalnya ini udah treatment ke-7 kali ya mam ya. Oh iya, Ini ke-7. Udah berasa udah 7 minggu ya. iya 7 minggu kita bersama ya. Ini kan tadi kan sudah ada itu ya
ditarik komedonya yang vakum ya. sekarang mungkin agak ditarik dikit-dikit yang mungkin yang agak membandel, komedo yang membandel. Nah sekarang semenjak treatment ini udah mulai berjerawat ya kan? Ya itu karena Komedo udah mulai muncul. jadi gini, kalau kulit mati itu malah justru tidak bagus karena tidak bisa keluar jerawat. Iya. Karena pori-pori itu tertutup. Tapi kalau sudah kulit mulai hidup, sudah mulai normal kembali, itu malah justru jadi kayak ke detox. Jadi malah justru keluar jerawat kadang gitu. Komedo juga mulai Iya. muncul. Biasanya enggak, karena kan memang nggak ada pori-pori itu kayak mampet ya. Iya. Gitu. Betul. Biasanya gitu, Bun. Biasanya kalau lebih cerah itu kulit sudah mulai cerah, itu biasanya memang sudah kulitnya sudah mulai normal. Ini aku udah mulai banyak sering jerawatan malah. Gede-gede lagi jerawatnya kan? Tapi jerawat itu nanti akan hilang sendiri karena itu tadi yang tadinya bertahun-tahun tidak bisa keluar. Proses ya. Nah, iya. Proses dia tumbuh lagi, maksudnya karena pori-pori udah mulai kebuka gitu ya. Tapi termasuk jenis kulit apa ini Mbak? Kering atau Oh, berbeda? sensitif. Oh ini sensitif ya? Iya. Sangat sensitif. Terlalu Sering kena papar matahari kali ya? bukan, terlalu sering perawatan itu itu iya. jatuhnya ke kulit sensitif. Karena dia terus aja dikasih. Nah, iya. Aku yang gonta-ganti krim. Nah, seperti itu. Itu malah justru jatuhnya ke kulit sensitif. Dan kulit sensitif itu kalau langsung kena matahari itu malah sangat Iya. berbahaya sebenarnya. Makanya begini, jadi apa ya, cepat kebakar gitu kan, Nah, gosong. iya. Sebenarnya kalau facial di tempat aku ini kalau justru mayoritasnya ke jerawat, nah pasti ke sini, ke flek, ya kan. Nah, setelah jerawat hilang, setelah flek hilang, itu malah justru ke sini lagi loh. Kenapa? Kan harusnya perawatan aja, bukan pengobatan, gitu kan. Nah, katanya pengen totoknya, pengen merasakan totoknya. Mungkin Bunda bisa diceritakan gimana totoknya. Iya, totoknya enak, bisa bikin relax lah ya. Iya. Ada muka, kepala, wajah ya semuanya gitu kan. Iya. Aku tadi perih banget. Tapi memang apa ya, wanita sekarang memang udah harus wajib ya Mbak yang menggunakan sunblock atau krim untuk keluar rumah. Sebenarnya wajib Mas. Soalnya gini, sekarang muka itu awalnya kita kan memang perawatan. Iya. Kecuali memang benar-benar dari kecil kita tidak tahu apa-apa, nggak perawatan sama sekali, itu malah kulit bandel. Tanpa sunblock krim nggak masalah. Tapi kalau sekarang kayak Bunda ini sudah terlanjur, Udah pakai ibaratnya krim. sudah terlanjur dulunya perawatan, akhirnya kan jadi kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini harus pakai sunblock, harus pakai krim gitu, karena nggak bisa ini langsung kena matahari itu nggak boleh, nggak bisa gitu, karena itu tadi langsung kebakar, timbulnya nanti flek, langsung kebakar timbulnya nanti ke tai lalat. Iya. Seperti itu malah Jadi ada efek-efek yang lebih bahaya. ada efek-efeknya berbahayanya, bisa kanker gitu, karena itu tadi gitu langsung ibaratnya langsung kayak kena ke kulitnya yang dalamnya gitu. Nah, ini feelingnya ini nggak kayak feeling dokter yang cairan yang semacam kayak TC kayak Chesnar. nah itu kan memang harus tahu ya kadar kandungannya, dosisnya seberapa, Iya. emang kita harus tahu. Tapi kalau ini hanya feeling scrub yang fungsinya untuk mengangkat kulit sel-sel mati, membantu mengangkat kulit sel-sel mati gitu. Seperti itu. Jadi ini feeling scrub namanya. Kalau untuk kulit yang biasa tanpa flek atau tanpa jerawat gitu Mbak, harus juga nggak ya normal gitu, dalam arti normal harus juga melakukan facial atau bagaimana? Iya boleh. Sebenarnya facial itu untuk menjaga ya. Sebenarnya untuk menjaga, untuk perawatan gitu, untuk perawatan gitu supaya saya kan pakai krim itu kan kadang ada pengelupasan sedikit ya. Pasti ada pengelupasan sekarang di mana-mana pasti ada
pasti pemupasan. Nah itu untuk membantu sebenarnya, malah untuk membantu mempercepat itu tadi gitu, mempercepat reaksi krimnya itu tadi gitu. Sekarang kita gini, banyak yang muncul ke saya, Faisal, ini gimana Bu kalau saya pakai krim, sedangkan saya lihat kulitnya banyak yang kulit mati. Kalau saya nyaranin jangan dulu, kita harus facial dulu. Karena apa? Kita dibuka dulu kulit-kulit yang mati tadi, karena kita percuma seandainya krim yang mahal kayak apa kalau kita pakai kulit kita masih banyak kulit yang mati, itu kita percuma. Kadang cuma nempel doang, kena nggak meresap. Kena apa itu namanya, Iya. keringat ya Bun. Kena keringat juga udah langsung lewat. Iya. Jadi sebenarnya facial itu butuh untuk menjaga kelembapan kulit, kecerahan muka ya kan, Iya. kecerahan wajah. Ya maksudnya tetap bagus lah gitu. Selain matahari, efek dari AC kan sekarang itu hampir semuanya ber-AC ya. Iya. Itu pengaruh juga nggak? Kalau AC itu kan yang penting pakai pelembab aja. AC itu kan sebenarnya untuk mengering bikin kering kulit kan. Kalau kita banyak pelembabnya itu nggak masalah. Malah justru kadang kita di AC terus malah kulit bagus. Mungkin karena dingin ya. Karena dingin, karena nggak pernah kena matahari gitu. Tapi kita harus pakai pelembab karena itu bikin kulit kering juga. Faktor lain ada nggak Mbak selain misalnya matahari, misalnya makanan atau minuman hingga flek? Jadi Kalau makanan nggak ada ya. Nggak ada. Kecuali kulit jerawat ya. Kalau jerawat iya, kalau dari makanan iya, tapi kalau flek enggak. Kalau flek, tapi ya itu tadi tergantung fleknya itu dari mana. Kan ada sekarang flek dari hormon KB itu tadi. Nah itu kalau bisa dihindari, mungkin cari yang lain. Mungkin kalau kayak KB spiral itu kan nggak masuk ke hormon. Tapi baiknya facial itu berapa ini sekali Mas? Untuk yang normal ya. Untuk yang hormon sih kalau kan perawatan ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Sebenarnya facial itu nggak berbahaya ya, Nggak berbahaya. karena membersihkan kan. Membersihkan, dan facial memang tidak diperbolehkan menggunakan produk yang Berbahaya atau kadar kadar lebih itu. Tapi untuk di instalasi ini kan klaim atau untuk perawatannya itu sesuai dengan ini ya, BPOM kan. Iya, semuanya Datanya kadarnya juga nggak membahayakan. nggak ada. Saya nggak sebenarnya banyak Bun yang menggunakan kartu tapi saya nggak berani. Karena di kelas juga ya. Nah, lebih bagus, lebih amannya kalau dokter menyarankan itu lebih pakai syariah. Iya. Seperti itu. Itu produk lama yang memang tidak berbahaya. Dari zaman dulu juga ya. Jadi kalau mereka itu tipe syariah itu terkenal dengan timur Nah, ya. iya. Perempuan. Wah, jadi lebih amannya seperti itu karena muka orang itu kan tidak sama. Iya. Ini dikasih vitamin ya, setelah tadi di masker sudah selesai, baru kita totok pakai vitamin. Langkah selanjutnya. Ini kita pakai vitamin, ini totok. Nah, totok ini
Oke banget. Ini pencetannya pakai vitamin. Nah, ini yang intinya totok di sini. Kalau yang pertama tadi kan sebenarnya masas sebelum treatment. Nah, ini totok yang sebenarnya yang ini. Manfaat totok ini buat relaksasi ya. Banyak ya. Yang tadinya stres. Yang tadinya stres itu saya juga bisa menimbulkan jerawat. Dengan adanya totok ini kita bisa dari yang jerawatan menjadi Kepala teman angin itu bisa. Karena totok juga bisa lebih ringan kan. Tapi biasanya kalau gini istirahat ada minum vitamin atau bagaimana? Pasti vitamin juga, kalau vitamin saya tenaga saya udah nggak ada di sini. Iya. Nah, ini totoknya itu sebenarnya di sini. Nah, ini intinya totok ya. Di sini dagu, ada penekanan, mungkin kita juga bisa merasakan. Nah, titik di sini, di sini. Nah, kita di sini. Merasakan. Nah, di sini. Ini tetap dipegang, tapi tangan kita ke sini. Ini titik-titik yang kadang kita sekali. Iya, berasa. Rasa ya. Mulai mengendor gitu ya. Nah, di sini kita tekan. Ini totoknya. Nah, kita ke atas alis. Simpul kita di sini. Baru ke sini. Tarik. Tekan. Nah, kita di sini. Nah, tarik di atas. Nah. Nah. Jadi ini tadi begini-begini itu apa ya, untuk meringankan. Nah, kita tarik. Tangan juga bisa jadi. Tetap di biji, jadi ini tetap akan berhenti di sini. Kelihatannya nggak berhenti, tapi pasien yang merasakan keringan pun. Itu kenapa harus berada di situ? Di sini karena titik. Saraf semua ya. Oh, titik pusat ya. Iya. Kalau dilihat dari depan mungkin tidak berhenti. Kalau bisa merasakan. Sini. Nah, itu bikin rileks banget tuh. Kayak di sini. peredaran darah kayak lancar ya. Mungkin karena banyak kesibukan ya. Kalau sampai sini, tangan kita berdiri. Kebanyakan mikir, pusing gitu ya. Jadi enak gitu. Biasanya 3 kali ini saya kasih bonus.
sakit kepala berasa ya. Iya, berasa ya. Kayak ada tarikan-tarikan. Sekarang karena mukanya Bunda ini agak tembem. Agak tembem ya, Bun. Oh, sekarang orang lencat. Tapi udah mulai terbentuk nggak di treatmentnya kesekian kali, Mam? Kita kan dari kemarin tuh. Kalau saya lihat ini agak runcing ya. Iya, Iya ya. dagu ya. Nah, dagu agak runcing ya. Dagu agak runcing. Nah, ini dalam keadaan on. Nah, ini panas. Panasnya nggak panas kayak ketika baju ya, Bunda. Iya. Nah, pernah saya coba pakai tetelan sapi. Ya kan? Katanya kan tembem itu karena lemak ya. Iya. Saking saya nggak percaya, saya coba pakai tetelan sapi. Saya panasin pakai ini. Enggak untuk juga, Bun. Nah, saya percaya itu tikus. Jadi sampai dari dingin. Nah, pemakaiannya pun kita dilihat di mana banyak kerutan. Biasanya itu ada di lingkaran mata. Ini banyak kerutan. Kerutan halus atau kerutan besar ya. Nah, jadi seperti ini penggunaannya. Sekarang kalau saya lihat dagunya Bunda ini sudah tidak ada. Tadinya tembem ya. Sudah mulai berbentuk ya. Iya. Saya kira istri kamu Masa pakai saya cuma Yang ada bukan cantik malah jadi kasus ya. kasus Penganiayaan. Setrika wajah itu kadar panasnya pun juga sesuai sebenarnya ukuran dengan sebenarnya kayak kok nggak panas ya gitu, tapi kalau ngikutin muka ya memang pas. Iya, hangat ya. Iya, hangat. Tapi kalau hangatnya ini kan pernah saya coba buat itu tadi, ada lemak, saya tempelin ke sini pada saat panas. Dia mulai apa menciut ya? Ya, hancur tapi pelan. Hancur tapi pelan gitu. Jadi kayak minyak, ini minyak. Iya. Jadi apa namanya kayak mencair berarti ya? Oh, jam 11 sampai jam 3 itu kalau bisa jangan biasa lo kan jadi bisa harus besar gitu, Iya. bisa mungkin gitu. Karena memang dia lebih parah, Iya. nggak apa membakar kulit ya. Apalagi yang kulit sensitif. Oh ini kalau banyak matahari ya? Iya. Itu beda. Nanya matahari pasti Silo. Silo. Sampai lupa diri ya. Beda kena matahari ya kan? Supaya cerah, bikin bercerah. Ini juga ada totok tapi tidak, totoknya hanya untuk meratakan aja. Bisa. Ini untuk meratakan aja lebih. Meratakan jadi bukan. Totok. Maksudnya bener-bener treatment totok gitu ya. Ini supaya fungsinya bukan pemantap.
tadi kan ada vitamin, ada ini ya, untuk kalian kan ada vitamin, terus ada tentara gitu kan, jadi kayak menetralisir krim-krim yang sudah masuk di kulit tadi gitu, yang sudah kita pakai tadi gitu. Nah, kan? Tidak kan? Menyatu. Oke guys, itu tadi tips treatment tentang keracunan krim dan cara menghilangkan atau meminimalisir flek-flek yang terkena racun krim. Juga tip-tip perawatan lainnya dari Mbak In Salon. Semoga bermanfaat untuk kalian ya guys.